ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada Kitabus Siyam. Kita menginjak bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadr, Al-Qadr artinya Lailatun syarifatun azimah, malam yang mulia lagi agung, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik dari amalan 1000 bulan. Pada malam tersebut dilipat gandakan amal kebajikan dan diampuni dosa-dosa, diijabahinya doa, dan ditakdirkan perkara-perkara di alam semesta selama 1 tahun. Ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berlaku selama 1 tahun. Dan malam tersebut terjadi di salah satu malam bulan Ramadan. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala kita melakukan amal kebajikan apapun di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik dari beramal selama 1000 bulan. Dan malam dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Inilah malam. Maka amalan apapun, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, di malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya melebihi amalan 1000 bulan. Ketika kita sholat maghrib, sholat isya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sholat maghrib dan isya kita dilipat gandakan oleh Allah lebih baik dari amalan sholat maghrib dan isya selama 1000 bulan. Namun bukan berarti, dan jangan sampai dipahami, menggugurkan kewajiban kita selama 1000 bulan.
Karena ada yang orang memahami seperti ini. Ketika mendapatkan hadis-hadis seperti ini, salat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali salat selain Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali. Sehingga dia menunaikan umrah, salat di Masjid Nabawi 3 hari atau 4 hari, kemudian di Masjidil Haram, kemudian dia kalikan, begitu pulang di Indonesia katanya masih punya saldo, sehingga nggak perlu diisi lagi. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Kewajiban sholat 5 waktu itu tetap ada pada kita selama hayat masih dikandung badan. Selama kita masih menghirup nafas dunia ini, maka kita masih berkewajiban melakukan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada amalan apapun yang bisa menggugurkan amalan sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu. Maka merupakan kebodohan jika ada satu tingkatan tertentu dalam Islam yang mana jika seorang mencapai tingkatan tersebut sudah tidak berkewajiban sholat. Jelas ini adalah pemahaman yang sesat. Siapa tingkatan iman yang lebih besar dari Nabi dan para sahabat? Mereka senantiasa perhatian dengan sholat, dan tidak terriwayatkan satupun di kalangan mereka yang meninggalkan sholat sampai akhir hayat. Jadi sekali lagi, amalan wajib di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan wajib selama 1000 bulan. Begitu juga amalan-amalan yang sunnah, salat qobliyah, salat ba'diyah, salat rawatib, salat malam, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, membaca Al-Qur'an, menyambung tali silaturahim, semuanya adalah amal kebajikan. Maka jika kita melakukannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalan tersebut lebih baik dari amalan selama 1000 bulan. Tentunya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan amalan yang sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya kepada kita. Modal sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala beri keuntungan besar. Inilah di antara makna hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan amarahku. Jika hamba berdosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencatat dosa baginya kecuali satu saja. Tapi kalau amal kebajikan, Allah Subhanahu wa ta'ala minimal melipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Amal kebajikan apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipatkan 10 kali lipat. Terlebih jika dilakukan di waktu-waktu yang istimewa. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Begitu juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu juga merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan soleh di hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar ini, maka tentunya kita bersemangat untuk meraihnya. Dan meraih pahala Lailatul Qadar itu tidak harus atau tidak mesti melihat tanda-tandanya.
Karena sebagian menganggap bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang melihat tanda-tandanya. Tidak mesti. Setiap mukmin, setiap muslim yang beramal saleh di malam Lailatul Qadar, baik melihat atau tidak, melihat tandanya atau tidak, maka dia tetap mendapatkan pahala. Karena itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan adalah amalannya. Jadi ada kesalahan orang mencari Lailatul Qadar, pergi ke sawah, pergi ke padang pasir, melihat ke langit, disibukkan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, namun terlalaikan dari amalan. Memang ada tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya malam tersebut tenang, angin tidak bertiup, pepohonan tenang, tidak bergoyang-goyang. Ini di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi kalau orang sibuk mencari tanda dan lupa akan amalan, maka dia akan kehilangan kesempatan dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Meskipun tidak mengapa kita mencari tanda-tanda tersebut, namun jangan sampai mengalahkan kita bersemangat dalam beribadah. Di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Hadis yang pertama di dalam bab ini, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa beberapa orang di antara para sahabat ada yang bermimpi melihat Lailatul Qadar ketika tidur pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat bahwa mimpi kalian bertepatan dengan 7 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencarinya pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita bahwa diperbolehkan saling menceritakan mimpi yang baik. Di sini para sahabat saling bercerita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu akan mimpi-mimpi mereka. Dan mimpi-mimpi mereka berkesamaan, berketepatan. Masing-masing bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Jadi dianjurkan bagi kita untuk menceritakan mimpi yang baik. Sebaliknya, jika mimpi yang tidak baik, baik yang terjadi pada kita maupun orang lain, maka hendaknya tidak kita ceritakan. Sunnahnya adalah kita ketika bangun dari mimpi yang buruk, menoleh ke kiri, mengucap isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali dengan meludah yang lembut. Artinya tidak meludah seperti mengeluarkan ludah yang banyak, tapi menghembuskan angin disertai dengan sedikit ludah seperti ini.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Ini adalah sunnah ketika kita mengalami mimpi buruk. Kata Rasulullah, jika seseorang melakukan ini, maka dia tidak akan termadharati dengan mimpi tersebut. Dia tidak akan termadharati dengan mimpi tersebut. Dan disimpan, jangan diceritakan kepada siapapun, termasuk pasangan kita. Ya, termasuk pasangan kita. Kalau bermimpi terjadi perceraian, maka segera bangun kemudian meludah ke kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mimpi buruk. Kalau mimpi kawin lagi, alhamdulillah, ini kabar gembira. Ini mimpi baik, jangan diceritakan ke istri. Pelajaran yang kedua, mimpi bisa dijadikan penyemangat dalam ibadah atau hal-hal apapun sebagai kabar gembira. Dan mimpi tidak bisa dijadikan landasan syariat, karena syariat kita telah lengkap dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku bagi kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Agama Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiil akmala. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiil atamma. Ada perbedaan antara akmala dan atamma. Akmala adalah sesuatu yang sempurna dan tidak bisa ditambah lagi. Adapun atamma adalah kesempurnaan yang mungkin bertambah. Maka pada agama Allah Subhanahu wa taala mengatakan akmaltu, aku sempurnakan, artinya tidak perlu tambahan sedikit pun. Karena itu sesuatu yang sudah maksimal. Adapun nikmat kepada umat Islam ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atmamtu, artinya kesempurnaan yang masih mungkin bertambah. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini terus bertambah. Berbeda dengan agamanya, ketika Nabi wafat maka agama telah sempurna dan tidak bisa ditambah lagi. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam terus bertambah. Bertambahnya umat Islam, ditaklukkannya negeri Persia dan Romawi, dan seterusnya dari berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kemudian keimanan seseorang, ketakwaan serta kesolehannya ini akan membantu, akan mempengaruhi kebenaran mimpi. Kesolehan dan ketakwaan seseorang akan berpengaruh pada kebenaran mimpi yang ia lihat. Dan semakin banyak orang melakukan amal soleh, melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka akan pengaruh pada mimpi baik yang dia lihat dalam tidur dan akan menjadi kenyataan ketika dia terbangun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab tidur kepada kita. Di antaranya bersuci ketika sebelum tidur, berwudu sebelum tidur.
kemudian berdoa. Di antara hikmah dari bersucinya seseorang ketika tidur dan berdoa sebelum tidur, maka dia akan jauh dari dipermainkan syaitan ketika tidur. Sehingga apa yang dia lihat di dalam tidur adalah sesuatu yang indah yang akan menjadi kenyataan ketika dia terbangun. Sebaliknya, seseorang yang tidur dalam keadaan berhadas dan tidak berdoa, maka akan mudah dia dipermainkan oleh syaitan ketika tidur. Kemudian keutamaan orang yang terbangun di malam hari ketika dia tidur dalam keadaan suci, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan akan diijabahinya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidur dalam keadaan suci serta berdoa sebelum tidur, dia akan bisa beristirahat dengan maksimal karena dia jauh dari gangguan syaitan. Tidur dia benar-benar pulas, dan pulasnya tidak menjadikan dia terlewat dari kewajibannya, yaitu bangun ketika subuh. Dia bisa bersemangat bangun subuh ketika tidur dalam keadaan suci dan berdoa terlebih dahulu, sehingga dia bangun benar-benar fresh. Berbeda dengan orang yang tidur dalam keadaan berhadas, terlebih tidak berdoa, maka bisa jadi dia dipermainkan oleh syaitan, tidurnya tidak nyenyak, dan justru nyenyak ketika dikumandangkan adzan subuh. Jadi dia benar-benar dikuasai oleh syaitan ketika tidur, dan bisa jadi bangun tidur justru pegal-pegal, karena selama tidur dia terus berlari-lari dikejar anjing. Ini disebabkan karena tidur tidak berdoa dan tidak bersuci. Hadis yang kedua yang masih semakna dengan hadis sebelumnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari kedua hadis tersebut kita bacakan fawaid, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Bassam. Yang pertama, fadlu Lailatul Qadr. Lamma mayyazaha Allah Ta'ala min ibtida'i nuzulil Qur'an wa taqdiril umur wa tanzilil malaikatil kirami fiha fasarat fil ibadati an alfi syahrin limazidil mudha'afah. Keutamaan Lailatul Qadr karena ia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut merupakan permulaan turunnya Al-Qur'an. Jadi pertama kali Al-Qur'an turun dari Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadah di langit yang letaknya lurus dengan Ka'bah. Di situ para malaikat, ribuan malaikat melakukan tawaf. Diturunkannya dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ke Baitul Ma'mur itu terjadi pada malam Lailatul Qadr. Setelah Al-Quran utuh diturunkan ke Baitul Ma'mur, kemudian turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan ayat-ayat yang sesuai dengan kejadian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tentang salat, ayat tentang puasa, ayat-ayat tentang zakat, ayat tentang haji, ayat tentang jihad, ayat tentang kabar umat-umat terdahulu, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, baru kemudian turun sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam tersebut ditakdirkan perkara-perkara selama 1 tahun. Dan turunnya para malaikat yang mulia. Adapun turunnya Al-Quran sudah selesai terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ditakdirkannya perkara-perkara ini terjadi setiap tahun sampai hari kiamat. Demikian juga turunnya para malaikat ke muka bumi. Meskipun setiap hari memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang bertugas di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari. Dan pergantian mereka terjadi di waktu subuh dan waktu asar. Yang mereka memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar, malam tersebut banyak sekali malaikat turun ke muka bumi. Maka ibadah di hari tersebut lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Karena malam tersebut dilipat gandakannya amalan ibadah. Anna Allah tabaraka wa ta'ala min hikmatihi wa rahmatihi akhfaha liyajiddan nasu fil ibadati talaban laha fayakthuru thawabuhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari hikmah dan rahmatnya menyembunyikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar agar manusia bersungguh-sungguh di dalam ibadah untuk mencari malam tersebut sehingga pahala mereka menjadi banyak. Meskipun ibadah yang dilakukan tidak terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan seorang hamba memperbanyak ibadah, maka seluruhnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari kenikmatan dunia dan seisinya, terlebih jika amalan tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, annaha fi Ramadan wa fil ashril akhiri aqrab khususan Lailatul Sab'in wa Ishrin. Bahwasanya malam tersebut terjadi di bulan Ramadan. Ini jelas, tidak ada khilaf. Dan terjadinya di salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu lebih dekat dilihat dari dalil-dalil yang ada dan mimpi para sahabat, terkhusus pada malam 27. Terkhusus pada malam 27. Jadi tidak ada nas khusus ya, dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menyatakan malam tersebut terjadi malam 27, tidak. Tapi para sahabat bermimpi terjadi pada malam 27 dan yang bermimpi banyak, sehingga Nabi SAW mengharap bahwa itulah malam Lailatul Qadar, terjadi pada malam 27.
anna ru'ya salihata haqqun yu'malu biha idza lam tukhalifil qawaid asy-syar'iyyah. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala tawatu'a ru'yahum ala annaha fil ashril akhiri dalilan ala kauniha fiha. Bahwasanya mimpi yang baik adalah benar dan diamalkan jika tidak menyelisihi kaidah syariat. Artinya tidak menambah syariat yang ada. Karena bermimpi tentang amal soleh tidaklah menjadikan seseorang kecuali menambah beramal soleh, bertambah beramal soleh, tidak menambahi amalan apapun. Jadi ketika sahabat bermimpi tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, mereka tidak melakukan penambahan dalam syariat, mereka memperbanyak amal kebajikan. Jadi tidak ada cara tertentu yang mereka tambahkan. Jadi yang tidak benar adalah seseorang bermimpi kemudian ada amalan seperti ini yang tidak ada landasannya di dalam syariat. Ada zikir seperti ini yang tidak ada hadisnya dalam yang tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan begini, ada ritual begitu. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesamaan mimpi mereka pada 10 hari terakhir agar mereka bersemangat dalam menjalankan ibadah. Yang kelima terakhir, istihbabu talabiha wa ta'arrudu fiha linafahatillahi ta'ala fahadihi lailatun mubarakatun tudha'afu fiha al-a'mal wa yustahabu fiha ad-du'a wa yusma'un nida wal mahrumu man hurima talabuha wat ta'arrudu li rahmatillahi fi madhanniha. Dianjurkan untuk mencarinya, artinya mencari keutamaan malam tersebut, yaitu dengan memperbanyak amal soleh di malam tersebut, karena ia merupakan malam yang penuh berkah. Dilipat gandakan amal kebajikan di malam tersebut dan diijabahinya doa. Maka orang yang merugi adalah orang yang terharamkan atau terhalangi dari mencari keutamaan malam tersebut. Hadis berikutnya, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsati min Ramadhana fa'takafa 'ama hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir faqad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhiri waltamisuha fi kulli witrin qal famataratis sama'u tilkal lailata wa kana al-masjidu ala arishin fawaqafa al-masjidu faabsarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wat-tini min subhi 21. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di pertengahan, yaitu pada malam 11 sampai malam 20. Pada malam ke-21, yaitu pada malam yang keesokan harinya beliau keluar dari iktikafnya, beliau bersabda, barang siapa beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Aku merasa diriku sujud di atas tanah dan air pada pagi harinya. Oleh karena itu, carilah Lailatul Qadar
pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan carilah malam tersebut pada malam tanggal-tanggal ganjil. Abu Sa'id mengatakan, perawi hadis ini, pada malam itu langit menurunkan hujan. Saat itu masjid sudah memiliki atap, akan tetapi bocor. Dengan kedua mataku kulihat di kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bekas tanah yang bercampur air pada pagi hari ke-21. Jadi pada hadis yang pertama tadi disebutkan malam 27. Pada hadis ini disebutkan malam 21. Maka para ulama mengatakan bahwa setiap tahunnya bisa jadi malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Jadi antara tahun ini dengan tahun berikutnya itu bisa berubah. Bisa juga sama, bisa juga berubah. Jadi tidak mesti malam 21, tidak. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Maka beliau melakukan iktikaf di 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Di 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian pada malam yang terakhir, yang pagi harinya beliau keluar dari masjid, dari iktikaf, justru beliau bermimpi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyambung iktikafnya, menyempurnakan sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk mencari malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari kedua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pertama bahwa malam tersebut bisa berubah, namun terjadi kesepakatan dari hadis-hadis tersebut bahwa ia terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Terutama di malam-malam ganjil. Jadi semakin mengerucut tapi belum pasti di malam berapa. Dia terjadi di malam-malam bulan Ramadan, kemudian mengerucut menjadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengerucut lagi di bulan-bulan ganjil. Namun bulan ganjil yang mana kita tidak mengetahuinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Allah melupakan dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hikmahnya sebagaimana disampaikan tadi, agar kita terus semangat beribadah selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya dengan hikmah dan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak merahasiakan secara total. Jika dia rahasiakan secara total, tidak diberitahu, selama 1 bulan penuh kita terus bersemangat, bisa jadi kita akan futur. Bisa jadi justru kita akan melemah sebelum mendapatkan malam tersebut. Dari malam pertama kita qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, sampai 10 hari, 10 malam pertama bulan Ramadan. Kemudian pada pertengahan Ramadan kita mulai melemah sampai akhirnya hari raya kita tidak bisa berjalan karena kita disibukkan dengan ibadah yang luar biasa. Maka ini juga merupakan ada hikmah dan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tanda-tandanya, dan itu terjadi pada malam-malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Bassam. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral wusta talaban li lailatul qadr qabla ilmihi anna waqtaha fil ashril awakhir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Sebelum ia mengetahui bahwasanya waktunya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini diantara hikmah i'tikaf. Orang yang beriktikaf akan lebih maksimal dalam mencari keutamaan ibadah di malam Lailatul Qadar karena tidak ada kesibukan yang lain. Dan keberadaan di masjid itu lebih kondusif daripada keadaan di rumah. Ketika di masjid orang tidur sekadarnya saja, tidak akan memuas-muaskan diri dengan tidur. Orang di sekelilingnya melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, maka dia akan tergerak untuk bangun dan melakukan hal yang sama. Yang jelas masjid lebih kondusif daripada rumah. Kalau di rumah bisa melakukan amal ibadah, namun banyak penghalang, banyak godaan. Ya. Anak menangis, istri rewel, atau sebaliknya suami yang rewel. Kolak masih ada, makan, kekenyangan, tidur, mau bangkit untuk bangun itu susah di dalam rumah. Berbeda dengan di masjid. Jadi penghalang-penghalang itu tidak ada sehingga seseorang mudah untuk melakukan ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka disyariatkan untuk melakukan i'tikaf. Hadzal haditsu min adillatil ladzina yarawnaha fi lailati 21. Hadis ini merupakan dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa terjadinya di malam 21. Namun tentunya kita tidak bisa menetapkan bahwa terjadinya malam 21 karena ada dalil-dalil yang lain yang justru menunjukkan bukan malam 21. Yadullu hadzal haditsu ala annaha fil ashril awakhir wa fi autariha akad. Hadis ini menunjukkan bahwa ia terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan pada hari-hari ganjil, pada malam-malam ganjil itu lebih lagi, terlebih jika malam-malam ganjil. Anna ru'ya haqqun la siyama ru'yal anbiya alaihimus salatu wassalam, bahwasanya mimpi itu adalah benar, terlebih mimpi para nabi. Jelas mimpi para nabi adalah benar. Jadi ada ru'ya itu benar. Kemudian ada adghath. Adghath itu bunga tidur, mimpi yang tidak bermakna. Ini biasanya di antara pembeda antara ru'ya, mimpi yang benar, dengan adghath. Adghath mimpi yang tidak karu-karuan. Maka mimpi ini tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditakwilkan. Semisal mimpi yang tidak karu-karuan, kita mengalami kejadian, terkadang kita menjadi orang ketiga, menjadi penonton dalam suatu peristiwa, dalam mimpi. Tiba-tiba kita menjadi pelaku. Jelas ini tidak jelas. Kita lihat orang dikejar anjing, kita melihat tiba-tiba kita yang dikejar. Atau bahkan kita jadi anjingnya. Ini tidak jelas, panjang tapi ngelantur. Mimpi yang benar
itu biasanya singkat dan tidak aneh-aneh, ya. Tidak aneh-aneh, meskipun dia hanya merupakan simbol atau kode. Seperti mimpi Nabi Yusuf melihat matahari, bulan dan bintang-bintang sujud kepadanya. Selesai. Bahkan mimpi orang kafir, Fir'aun, bermimpi apa? 7 sapi kurus-kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk. Selesai. Jadi mimpinya singkat dan tidak aneh-aneh, tidak berubah-ubah. Tapi kalau mimpi berubah-ubah sudah nggak usah dipikirkan. Itu apa namanya, adghath, ya. Tidak memiliki efek dalam kehidupan nyata, ya. Mimpinya ngawur, ya. Panjang tapi berubah-ubah. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan dengan membaca beberapa pertanyaan di sini. Ustadz, apakah termasuk uzur bagi seorang pekerja laki-laki yang ketika adzan dikumandangkan bersama dengan jam antar jemput bus karyawan yang mana tidak ada sarana transportasi lain selain yang sudah ditentukan armada dan jam keberangkatannya oleh perusahaan? Ya, kalau antar jemputnya ke mes, ya, sama-sama pekerja laki-laki, maka hendaknya yang satu rombongan bus tersebut melakukan sholat berjamaah baik sebelum berangkatnya bus atau setelah sampainya bus ke mes, ya. Namun jika antar jemputnya dalam kota, maka kita nggak usah ikut bis tersebut, ya. Bisa dengan mengendarai kendaraan sendiri, motor, kita utamakan sholat berjamaah. Tapi kalau di tambang misalnya, ya, berada di tambang, maka mengajak kawan-kawannya, meskipun mungkin tidak semuanya bisa kita ajak, usahakan tidak meninggalkan sholat berjamaah. Bismillah, apakah ada standar kesolehan seseorang yang mimpinya memungkinkan besar menjadi kenyataan? Misal, ada seorang yang kita kenal bilang bahwa anak ketiga kamu nanti perempuan. Apa boleh
mempercayai mimpi seperti ini, barakallahu fik ya Ustadz. Iya. Iya. Mimpi yang disebutkan tidak mempengaruhi amalannya, tidak bisa menambah keimanannya dan tidak mengurangi keimanannya, tidak menentukan keimanan dan kekufuran seseorang. Ya. Orang memiliki anak laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya. Tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada sanjungan pahala bagi anak laki-laki di atas anak perempuan ataupun sebaliknya, ya. Jadi tidak perlu disibukkan kita dengan mimpi kita terlebih dengan oleh mimpi orang lain. Apakah boleh mempertahankan pernikahan karena kasihan dengan anak-anak padahal sebenarnya sudah tidak tahan lagi dengan pasangan? Apa mengorbankan kebahagiaan kita demi kebahagiaan anak-anak dan keutuhan serta nama baik keluarga? Iya, apabila masih bisa bertahan dan dia masih bisa melaksanakan syariat Allah, maka lebih baik mempertahankan, ya. Maka ikhlaskan amalan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balas budi, bukan kebaikan dari pasangan kita. Jadi salah satu cara untuk mempertahankan keluarga kita adalah masing-masing dari suami istri adalah mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikhlaskan amalan kita untuk Allah, maka jerih payah kita, baik suami yang telah bekerja atau jerih payah istri yang telah melayani suami dan anak-anak, kalau ikhlas, maka apapun balasan yang dia terima dari pasangannya, dia tidak akan sakit hati karena dia orang yang ikhlas. Dia melaksanakan tugasnya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dengan keikhlasannya, ketakwaan dan kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan rizki dari arah yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan urusannya mudah. Jadi selama masih bisa melaksanakan syariat Allah, maka mempertahankan lebih baik meskipun penuh dengan derita. Apakah hukum mimpi bersetubuh dengan bukan pasangan kita, dan apa hukum menafsirkan mimpi? Yang pertama, ini ada dua pertanyaan. Mimpi bermaksiat ketika tidur. Tentunya orang mimpi tidak dibebankan dosa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rufi'al qalam an thalathin", diangkat pena, artinya tidak tercatat dari 3 orang. Diantaranya adalah orang yang tidur. Orang yang tidur, dia tidak berdosa, bermimpi apapun dia tidak berdosa. Kemudian di antara mimpi yang tidak bisa ditafsirkan adalah mimpi basah, bukan ngompol, ya. Karena al-ihtilam, ya, ada ru'ya, ada ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah, ya, mimpi junub. Maka ini tidak bisa ditafsirkan karena mimpi junub itu dari syaitan. Mimpi junub itu dari syaitan. Apabila mimpi bersetubuh dan tidak mengeluarkan sperma, ya, dia mimpi bersetubuh yang seperti ini mungkin bisa ditafsirkan. Dan tentunya jika
mimpinya tidak berubah-ubah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mimpi sekilas dia bersetubuh dengan wanita. Di antara tafsir mimpi, dan saya bukan ahli tafsir mimpi, namun pernah membaca kitab Tafsirul Ahlam ya. Yang saya ingat, jika bersetubuh dengan wanita yang cantik maka akan mendapatkan kenikmatan dunia. Dia akan mendapatkan kenikmatan dunia. Dan ada memang tafsir mimpi ya, tentunya jika orang itu soleh, bertakwa, berilmu seperti ulama salaf Ibnu Sirin, dia ahli dalam mentafsirkan mimpi. Dan terkadang mimpi itu ada kode-kodenya, tidak melihat kejadian langsung seperti itu. Tapi mimpi seperti ada kejadian seorang bertanya tentang mimpinya kepada Ibnu Sirin. Dia mengatakan, saya bermimpi makan putih telur dan kuningnya saya buang. Terus seperti itu. Yang ada kan orang minum jamu itu kuningnya diminum, putihnya yang dibuang. Ini putihnya terus yang diminum. Ibnu Sirin mengatakan, ayo saya laporkan kamu ke polisi. Lu kenapa? Kamu suka mencuri kain kafan. Jadi di zaman dahulu itu kain itu luar biasa berharganya, berbeda dengan zaman kita sekarang. Bahkan zaman kita sekarang tahun 80-an pakaian bekas itu di pasar loak banyak. Sekarang pakaian bekas enggak laku ya. Orang dikasih pun tidak. Dulu maling jemuran itu banyak ya. Sekarang dikasih pun enggak mau ya. Maling jemuran digebukin sampai babak belur ya. Kemudian ada yang bermimpi lagi mengatakan kepada Ibnu Sirin, saya mendengar ayam jago berkokok. Maka dikatakan kepadanya, kamu rajin ibadah berjamaah sholat subuh ya. Karena ayam jago berkokok itu melihat malaikat dan dia terjadi seringnya menjelang waktu fajar dan ketika fajar. Ada yang datang lagi, saya bermimpi mendengar azan. Oh, kamu maling. Dari mana Ibnu Sirin menyimpulkan itu? Dari ayat Al-Quran, wa adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun, di dalam surah Yusuf. Arti adzan itu apa? Menyeru. Di dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf mengutus utusan untuk mengejar saudara-saudaranya, kemudian menyeru, wa adzana muadzinun, dan penyeru menyeru, ayyatuhal 'ir, wahai rombongan, innakum lasariqun, sesungguhnya kalian maling. Jadi belum tentu mimpi yang kita sangka baik itu baik. Orang ini mimpi mendengar adzan dan dia maling. Memang benar dia maling. Mendengar adzan artinya seruan meneriakkan maling ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.